dari sekarang. Jadi kalau bicara tentang properti bentuknya kan semua mirip semua. Dan kalau itu mereka lagi di area support semua. Jadi kalau misalkan Cici mau beli LPKR ini juga di support. Ya ini di support. Aku lihat dia bisa mantulnya tuh sampai area 140. Mungkin nggak jauh gitu loh. Tapi ini bisa kan kalau misalkan dimanfaatkan upside-nya di gitu. Kalau aku ke user ke member probably baru aku akan rekom beli di atas 170 di atas 170 atau ini di atas 190 ya 170 boleh 190 nambah nih ini 170 itu di sini 190 nambah aku akan tambahkan ke presentation dan tadi ada apa lagi LPKR ada BSDE yang penjualannya juga naik year on year naik 6%, walaupun dia secara Q on Q masih turun 39%, tapi itu udah lumayan menarik sih. LPKR aku tulis ini dulu buy if di atas sudah dari 170 or 190. Terus kemudian BSDE ya. Iya. Oke, jadi aku sekalian liatin untuk BSDE. Nah ini BSDE agak lain. Kalau yang lain saham-saham properti itu di area support, ini BSDE malah dia dekat-dekat resisten sendiri nih. Karena itu udah dulu kemarin ada berita. Ya, jadi dia kemarin sempat ada breakout, terus kemudian breakout itu. Nah, yang aku khawatirin sih sebenarnya satu ya. Kalau saham-saham yang lagi masih di stage 1, aku bilangnya kayak gini, akumulasi itu namanya stage 1 sih. Jadi kalau saham-saham yang di stage 1 itu ketika dia breakout seringkali false breakout dan kemudian jadi sideways-nya lumayan lama gitu. Jadi mungkin kalau trading cepat sekaliannya cepat kayak Cirita kan aku lihat tradingnya cepat ya, bisa sehari 2 hari. Trading cepat sekalian cepat tapi harus siap cut loss juga. Misalkan besok nggak jalan ya siap cut loss. Otherwise kalau nggak siap trading cepat kayak gitu, kalau trading model kayak aku super trader and trade itu kita nunggu BO dari sini biasanya. Jadi kayak SSIA kemarin itu kita nunggu breakout dari sini aja resisten lumayan gede. Ini dia masih bisa turun false BO gitu, tapi udah lumayan dekat ini. Belum kena stop loss, jadi kita masih tinggal full gitu. Jadi kalau BSDE ini posisi nanggung sebenarnya. Kalau aku sih lihat posisi nanggung ya. Dia baru confirm untuk uptrend itu kalau dia naik di atas 900. Jadi aku coba screenshot untuk BSDE ini. Ini versi aku ya. Kalau versi Cirita trading cepat nanti mungkin bisa nggak beda lagi gitu. Jadi tergantung sebenarnya semua itu tergantung time frame sih ya. If di atas 900. Nah kalau dari atas resisten ini gimana? 810 ini masih belum cepat naiknya kalau mau gitu deh. And di atas 900 gitu. Nah ini beli separuh dulu di atas 810 udah agak mendingan speednya. Kemudian tambah lagi di atas 900. Kalau misalkan takut kejebak kan lebih kuat. Jadi ini kalau dia naik di atas 900 ini trennya berubah dari sideways jadi uptrend. Cek. Dengar ya. sih? Ya, dengar. Ada saham lagi untuk konstruksi properti? Properti sih yang eye catching ya tadi kan yang LPKR, BSDE, Asri. Cuman Asri kan tadi kita udah bahas ya. Ini ada yang properti yang darlingnya asing juga nih, CTRA juga masuk kita tambahin tuh CTRA. Ya, masuk ke radar juga sih. Ya, ini CTRA agak beda nih. CTRA ini agak sedikit different dibandingkan yang lainnya. Dia sideways juga. Kalau yang sideways-nya di bawah banget, dia agak di atas. Jadi benar Cici ini institution darling kelihatan apa dari dia udah mulai jalan gitu. Nah, CTRA kalau mau trading ini bisa dia dekat support juga, swing trading. Cuman aku nggak nge-swing. Kalau nge-swing mungkin lebih ke Cirita ya, strategi trading kita gitu. Nah, kalau CTRA itu prefer dia naik di atas 750
apalagi untuk saham-saham properti ini, beli simpan untuk 6 bulan ke depan itu banget loh. Ya, beli simpan untuk 6 bulan ke depan upside-nya masih gede banget. Jadi perhatikan ini jarak sampai ke MA 100 masih oke. Ya, jadi aku tambahkan ke PPT juga ya. Lagi Ci untuk yang properti lainnya. Ini ada yang Pewon juga ada yang nanya ini. Lan Pewon memang banyak mall, maksudnya ada banyak dari recurring income. Jadi mungkin secara teknikal chartnya gimana sih? Kemarin sih kelihatannya mulai menarik sih ya. Pewon, nanti kita bahas Pewon. Cuma kalau dari data penjualan masih kurang sih. Bentar aku screenshot yang ini dulu ya. Nanti karena kan materinya mau dibagiin kan ya. Benar. Oke. Pewon ya. Different, a little bit different. Yang aneh nih ya, Pewon ini ya Ci ya. Kalau di saham yang lain, coba perhatikan SMRA. SMRA ini, dia ketika hijau tuh volumenya tinggi-tinggi. Hijau volume tinggi, lebih rendah. Kan ini tanda akumulasi banget, kelihatan banget. Dia gampang mau lihat akumulasi. Nah, kalau Pewon ini institusi nggak mau loh. Benar. Benar ya Ci ya? Kan ya, Ci kan karena orang Pewon itu umumnya akan pikir oh dia ada banyak dari recurring income mall. Sekarang mallnya kena PSBB. Ya, entah itu walaupun PSBB yang kali ini lebih relax istilahnya, atau di Surabaya yang punya mall paling besar nggak terdampak, image itu kayak melekat gitu. Jadi orang cenderung akan sideways dulu atau nunggu kepastian atau nunggu katalis baru masuk. Mungkin itu penyebabnya kali. Iya, jadi aku juga sempat ngobrol bareng teman insti aku, dia sempat ngomong juga bahwa kita nggak tertarik lagi ke Pewon, malah dia tertariknya ke itu industrial estate, ya ada ke IST, ada yang tertarik ke SSIA, tapi kalau ke Pewon nggak tertarik, alasannya sama kayak yang Cici bilang tuh, karena Pewon ini dia malah jadi mau dia jadi recurring liability sekarang, bukan jadi recurring income lagi gitu. Jadi aku nggak masukin ya Pewonnya karena kurang atraktif, kurang menarik. Kita fokus ke yang asik-asik aja dulu. Oke, sekarang ke pulp and paper ya. Nah, pulp and paper ini aku sempat lihat Cirita juga seneng kan, makanya aku ada bahas juga untuk pulp and paper ini ada DKIM dan juga ada INKP, di mana kemarin penjualan mereka untuk di kuartal kedua itu kedorong kalau nggak salah ini ya, dia punya penjualan kan pakai USD-nya kemarin sempat naik tinggi, dan selain itu juga mereka jual ke luar negeri itu toilet papernya permintaannya sangat-sangat naik banget, luar biasa. Jadi aku pikir sebenarnya bisnis dari TKIM dan juga INKP ini termasuk bisnis yang bukan defensif tapi dibutuhkan basically juga gitu. Dan bicara tentang sekarang bisnis online yang jalan, bisnis online itu mereka juga membutuhkan packaging. Nah, ini yang bikin siapa? Ya ini dua raksasa ini. Nah, kalau institusi aku lihat mereka lebih suka INKP. Ya, jadi institusi ini lebih suka untuk INKP. Ya, I will make it simple ya, simpler ya. Jadi untuk institusi ini lebih suka untuk INKP. Sedangkan kalau untuk teknikalnya sendiri saat ini INKP itu dia udah mulai agak-agak overbought jangka pendek. Jangka pendeknya dia perhatikan di sini. Perhatikan di sini. I will strictly buy again INKP jika dia breakout 10.000. Kalau dia breakout 10.000 aku better lihat nonton dulu deh gitu. Nonton dulu. Kenapa? Karena big money atau institusi sekali lagi sekarang mereka lebih melirik perusahaan yang di bawah tadi, laggard tadi. Kalau big money atau institusi view mereka itu jangka panjang banget, mereka tuh nggak akan mau beli di atas ini. Ini udah terlalu tinggi gitu. Dan TKIM gimana? Jadi saya better nunggu dia breakout di sini. Nah, ini saya masukkan karena memang secara fundamentally bisnis model dia menarik gitu. Kalau TKIM sekarang juga lagi dalam posisi nanggung ya, dia trennya sangat-sangat nanggung banget.
INKP di atas 1000. TKIM ini agak-agak laggard. Apakah INSTI akan lebih memilih TKIM instead of INKP? Saya rasa kalau dibandingin keduanya secara fundamental itu INKP tetap lebih menarik buat INSTI. Dan secara sektoral saat ini INSTI mereka benar-benar udah mulai melirik sektor properti dan juga coal batubara. Nanti saya akan jelasin. Nah ini aku buy if breakout 10.000. This that simple gitu aja sih, teknikalnya super simple kayak gini aja gitu. Terus kalau yang TKIM sorry, saya rapiin dulu, saya bikin lebih simple ya. Kalau yang paper itu memang di China lagi pada naik juga harga pulpnya, jadi kayak industrinya mulai rebound di sana. Ya. Demandnya mulai naik. Betul. Kalau di China mereka juga ini ya Ci ya, kalau aku lihat industri mereka di China lebih ke produksi dalam negeri sendiri ya. Gitu. Jadi ya ini kalau aku lihat sih udah agak-agak overbought sih ya dalam jangka pendek sih. Tapi koreksi dulu kan. Ya koreksi dulu lah. Tapi kalau untuk simpan sekitar 6 bulan ke depan sih aku lihat masih bisa naik ya, tapi naiknya udah nggak akan kencang dulu gitu. Jadi kalau fundamentalnya masih menarik sih. Oke, medical and healthcare. Mungkin ada yang mau ditambahin sih sebelum aku pindah ke yang lain? Kalau itu tadi kan Tekimama Industries kan dia lebih ke komoditi kan. Itu sangat depend banget sama harga komoditi loh. Dan kan di akhir tahun kemungkinan ada salah satu perusahaan pulp yang paling besar di dunia itu masuk maintenance. Nah, khawatirnya itu supply-nya akan jauh berkurang. Kalau demand-nya mulai naik dan still keep on grow. Hilang suara Cici. Oh, udah 10.000. Nggak akan susah di-break nantinya sih kalau lihat. Jadi dia kan baru rally kencang lah di atas 10.000 ya, Len? Iya, jadi kalau aku sih ngelihatnya di atas 10.000 sih ya. Jadi trader dengan view investor kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Jadi kalau investor kan fundamentally ya, makanya tadi aku bilang fundamental itu masih menarik gitu. Cuman kalau trader diajak beli dari level sekarang dan dia masih sideways itu kadang nggak sabar. Kadang nggak sabar gitu. Apalagi TKIM dia masih sideways banget, diajak beli. Mereka nggak sabar gitu. Jadi better saya ajak pas breakout aja gitu. Oke. Terus next KF ini sebenarnya fundamentally ya jualan naik, bersih turun, ya kayak gitu-gitu aja sih. Tapi ada satu sentimen yang cukup menarik di sini, Menteri BUMN mau stop impor Avigan. Ya karena KF bisa produksi sendiri, rencana bikin sendiri gitu loh. Cuman ya itu masih wacana-wacana aja. Aku lihat sebenarnya ini lebih ke apa ya? Lebih ke big money masih mau atau enggak gitu. Kalau aku lihat sekarang dia turun itu transaksinya juga masih menurun. Ini wait and see dulu. Tunggu, ini strateginya agak beda. Tunggu bullish reversal pattern, tanda pembalikan arah itu biasanya ada candle bullish dengan volume tinggi. Biasanya kalau cerita kan info kecil ya, itu akan intraday, nanti Cici juga akan infoin juga gitu. Nah di trade juga nanti akan infoin juga. Di sini sebenarnya ada satu support yang lumayan kuat, MA50 sekitaran 2.500, tapi aku nggak mau ngomong beli di sini. Kenapa? Karena belum tentu gitu, belum tentu dia jatuh sampai ke sini. Dan belum tentu juga kalau misalkan dia jatuh ke sini terus dia ketahan, bisa jatuh turun lagi. Makanya aku mau ngomong number untuk beli ini, aku bilang tunggu aja. Kalau ada reversal pattern bisa buy on weakness, atau either way paling aman sih, aku paling suka banget sebenarnya kalau market udah mulai balik uptrend, beli breakout itu jalannya lebih cepat gitu. Breakout 3250 is better. Ya jadi saya lebih suka beli breakout instead of buy on weakness jika sudah trennya menunjukkan mulai ada
sorry kok 325 musim ini 35 no no 35 no no. Nah enough ini mirip banget nih ya, ini mirip banget nih. Oke, jadi enough ini dia breakout by breakout 3.500 sama mirip ya, atau kalau mau buy on ini harus nunggu candle reversal. Nah kalau mau intraday ini di Cici biasa ada broadcast, aku juga ada broadcast. Kadang-kadang kita view-nya sama, kadang beda ya Ci. Iya. Dikit doang ya. Kadang saya juga bisa tuh sama cerita di WA, el-elan ini begini, ini begitu gitu. Iya, aku juga suka talent ya, udah cocok dah, kencang biasanya. Terus sebelum ke komoditi mungkin Cici mau lengkapin dulu yang healthcare. Healthcare aku belum banyak trading di sana. Aku masih fokus yang lagi rame aja. Masih fokus yang lagi rame. Tadi aku sebenarnya nemu ada satu saham, dari aku lihat catatanku, aku nemu ada satu saham yang baru ini loh, baru listing. Iya, baru listing tuh sama kayak di healthcare juga. Tunggu ya, aku cek ya. Bukan. Nanti kalau ketemu ya, aku tadi nemu ada perusahaan yang baru listing itu, dia lagi ini, polanya tuh kayak lagi mau breakout gitu. Nanti aku kasih tahu deh kalau lagi gitu. Berarti aku lanjutin aja ya. Ya, lanjutin aja. Nah sekarang yang menarik nih komoditi coal and oil ya, ini yang menarik ini. Di akhir tahun kalau aku melihat permintaan akan komoditi coal dan oil ini akan semakin meningkat. Jadi produksi, jadi ini China kan sempat memberikan import restriction ya, restriction import untuk coal ini. Dia mau supaya waktu itu orang-orang pakai coal dalam negerinya dulu. Dan harga coal dalam negeri di China itu udah naik drastis, sedangkan coal global itu belum naik. Nah, tapi di satu sisi China itu juga nggak suka kalau harga coal terlalu tinggi di negeri. Jadi dia mau balancing, terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah nggak bagus. Sekarang gimana cara dia balancing? Dia adalah dengan melonggarkan restriksi. Jadi di coal ini dia akan impor lagi untuk coalnya, dan ini bagus untuk perusahaan yang banyak berhubungan dengan China, terutama yang kalori rendah kayak ini gitu. Nah kalau untuk China sendiri dan juga US, mereka kan negara yang bisa ini ada winter, mereka butuh untuk menghangat banget gitu, apalagi sekarang semua lagi takut corona, lagi banyak di rumah gitu, mereka butuh banget menghangat, dan salah satu bahan bakarnya adalah dengan menggunakan coal ini. Nah ini grafik coal global ya. Terus yang potensial ya. Nah yang potensial untuk salah satunya yang menarik ini ada Adaro. Adaro ini dia sempat naik dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. 2 September, setelah itu dia balik sideways lagi. Nah, aku cuma mau kasih tahu dulu, Adaro ini dia big caps, dia termasuk yang fundamentalnya bagus. Dia termasuk yang paling efisien banget untuk mengelola pengeluaran dia ya, mengelola cost-nya. Coal belum naik aja dia masih bisa untuk menjaga profitnya gitu loh, maksudnya ya nggak naik gimana, tapi paling nggak dia nggak sampai yang rugi-rugi gitu. Nah ini kalau untuk Adaro dia naik di sini, volume transaksi tinggi banget, ini jelas-jelas ini bukan retail yang masuk, dan dia sempat breakout dikit, terus ini dia balik turun-turun lagi dengan volume yang kecil. Aku ngeliat sih ini masih institusi masih tertarik di sini. Cuma gerakannya Adaro ini gak akan bisa cepat ya. Kenapa? Karena dia big cash gitu, dia banget gitu. Jadi untuk Adaro ini aku masukin ke watchlist juga. Teman-teman kalau mau beli di atas 1250, aku resistennya aku update di atas 1250 ya untuk Adaro. Technical view buy if above 1250, karena kalau teman-teman masuk sekarang ini bakalan sideways lagi, bakalan lambat lagi gitu. Oke. Terus kemudian ini yang aku ceritain tadi, dia exposure ke China-nya gede dan kalori rendah ya, ini banyak banget dia ekspor ke China, dan cost of production-nya dia memang lebih tinggi dari Adaro, memang less efficient
division. Jadi itu downside risk-nya seperti itu. Nah, untuk Indi sendiri sekarang juga masih wait and see. Bukan saham yang saya bilang hari ini Senin langsung naik. Ya nggak tahu ntar kalau misalkan di grup ITC ini luar biasa dibeli langsung. Cici ini kan di area support juga ya, MA 200 ya. Ini yang punya Indi, ini di area MA 200 dan ini dia range side risk di area 880 sampai 1125 di sini. Nah, ini support kuat banget, ini Indi di sini. Jadi kalau misalkan mau jual sekarang tuh posisi nanggung banget ya kalau dijual ya. Ini support kuat, kalau aku lihat sih bakalan tertahan. Ya bakalan tertahan di sini gitu. Buat beli sekarang aku lagi agak males ya beli ini di sideways. Aku lihat sound dulu. Kalau misalkan dia aktif dan volumenya naik, aku mau beli dengan strategi buy on weakness buat swing. Tapi kalau dia volume transaksinya masih kecil-kecil kayak gini, ini nggak akan cepat. Jadi kuncinya saham bisa naik cepat itu adalah sebenarnya likuiditas bid over volume transaksi kenceng gitu. Jadi upside-nya jika dia Senin nanti volumenya tinggi tuh upside-nya bisa sampai maksimal bisa sampai 1.100. Yang aja realistisnya dalam beberapa hari bisa ke 1.000 ya, jadi 10%-an gitu. Kalau bankness harus nunggu ada harus nunggu volume aktif dulu ya. Paling nggak dia sering banget di running trade, frekuensi trading meningkat. Candle ini bar volume harus naik dulu paling nggak. Kalau nggak percuma, dia volume kecil dia masih akan lambat-lambat. Nah, di sini paling bagus banget kalau beli breakout di atas 1125. Jadi kalau jika buy on weakness harus tunggu reversal with ada kenaikan volume atau frekuensi likuiditas aja lah aku tulisnya gitu. Terus jika mau lebih cepat nggak sideways gitu, itu buy if breakout di atas angka 1125. Oke. Untuk batu bara itu terus ini ada saham satu ini Cici kemarin ada sering banget bahas ini ya. Ini yang aku kemarin sempat ngobrol sama Cirita, Ci ini baru bangun loh dari tidur gitu. Nggak apa-apa ini bagus Cici. Iya. Aku sempat ngobrol sama Cici, memang kita agak beda profil resiko ya, mungkin Cirita lebih lama di market gitu jadi lebih experience gitu. Nah, kalau aku melihat sebenarnya kalau cuma melihat technical doang, lihat technical tok gitu ya, aku lihat liquidity risk ini memang masih bisa naik, BRMS ini masih bisa naik, bahkan ini bisa loh sampai naik ke 100 itu bisa gitu. Jadi aku nggak ngomong bahwa dia nggak bisa naik gitu, cuman ya buat yang ikut Cirita beli BRMS, Cirita juga aku lihat ada kasih stop loss, ya harus patuh ya ikut stop lossnya ya, karena kalau enggak nanti dia balik jadi saham gocap lagi, jadi susah dijual gitu. Jadi kalau memang udah siap berani ini kemarin ikut Cirita di harga ini, Cici beli, aku tahu sih Cici beli di harga berapa, aku lihat di awal-awal banget ya, ini cuannya udah banyak banget, itu 56 ya di 56 ya Cici beli itu di sini berarti ya pas banget nih momen. Teman-teman juga realisasikan keuntungan, jangan lupa kalau turun kena stop loss di SL di 52 itu SL. Aku ingat Cici kalau nggak salah taruh SL-nya di 52. Cici boleh dilengkapin Cici kalau untuk saham-saham yang aku bahas tadi, atau mungkin di luar itu Cici ada sentimen apa? Kalau call sih BRMS ini kan sekarang lebih diconsider kayak gold ya, jadi dia ngikutin harga gold. Cuman BRMS ini ya market talk itu lagi rame, kemungkinan ada M&A. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, cuman banyak kayak rumor atau orang-orang tuh ngomongin ada potensi ada istilahnya merger and acquisition. Aku nggak tahu lah, kemungkinan itu ada, soalnya ini pergerakan sahamnya agak tumben, agak beda dibanding biasanya. Jadi ya kita tunggu aja kelanjutannya. Mungkin untuk merger sih kayaknya nggak mungkin, di akuisisi itu ya potensi itu ada. Coba kita
tunggu aja kelanjutannya. Pokoknya yang aku dengar dari market talk yang orang-orang pada lagi rame bahwa ini ada sesuatu, ada potensi uh, ada potensi corporate action something like that di BRMS ya. Kita tunggu aja. Oke, good. Thank you, Ci, buat ininya, buat infonya ya. Jadi BRMS ini kalau for me personally, kita profil resikonya benar-benar nggak beda banget ya, Ci ya? Iya. Oh. Kalau Ellen kan menghindar yang di bawah 100. Kalau aku masih juniornya Cici gitu, jadi iya, jadi gini teman-teman, kalau aku personally BRMS ini bukan berarti aku terus kayak nggak mau grup bakri gitu, nggak. Aku mau supaya dia gerak dulu, entah dia naik, entah dia ke samping, sideways atau gimana, supaya dia membentuk pola harga dan volumenya yang lebih solid ya, karena saya rentang waktu trading saya lebih besar dari Cirita gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang ikut Cirita, harus patuh juga ikutin profit taking dan stop Cirita, karena Cirita aku lihat profit takingnya juga cepat, stop lossnya juga ini tight ya. Yang penting itu aja sih masalah gitu. Yang penting trading is a probability ya, sebuah probability. Yang penting ada stop gitu. Iya. Sama kalau dari aku sih nanti aku akan jaga manage risk kita. Benar, aku tambahin MM ya nanti ya. Karena MM adalah part of risk management juga. Nah, untuk oil sendiri aku melihat bahwa oil saat ini adalah koreksi sehat aja ya, dan China nih udah nyetok banyak untuk oil ya. Ini monthly chart. Aku akan buka oilnya untuk US oil. Untuk daily chartnya dia lebih kelihatan. Oke, teman-teman perhatiin, ini US oil kemarin kan sempat turun ya, udah naik, ini sempat turun. Ini udah mulai merangkak naik lagi loh. Ini WTI, terus kemudian ini Brent. Ya, ini Brent yang ada di presentasi aku itu monthly chart. Aku mau kasih lihat lebih detail untuk daily-nya. Ini Brent, ini dia ketahan di MA 100 gitu. MA 200. Jadi dia tight banget antara MA 200 dan 100. 200 tuh abu-abu, 100 tuh yang hijau di sini. Ini tight banget di sini ya. Ini US oil-nya, WTI-nya. Nah, ini udah mulai naik ya. Ini koreksi jangka pendek aja. Nah, terus sentimennya apa untuk oil sendiri? Ini aku ada tulis beberapa sentimennya. Short term masih sideways ya, bukan turun. Ini masih sideways. Terus kemudian akhir tahun ini potensinya masih akan naik karena dia produksi juga udah dipangkas banyak ya, dan oil rebalancing demand-nya akan lebih meningkat. Kenapa? Karena aku lihat PMI indeks manufaktur di banyak negara udah naik tuh. Bahkan di Indonesia aja yang negara berkembang itu udah di atas 50, berarti udah ekspansif gitu. Nah, ini ada Elsa, ada Medco. Aku akan bahas satu-satu. Untuk Elsa ini aku lihat dia lebih institusi sebenarnya lebih suka Elsa, sehingga dia lebih naik duluan. Nah, kalau Elsa ini sekarang di area support ini ya, di area support aku prefer teman-teman kalau mau beli Elsa itu di atas 255, dia jalannya akan lebih cepat gitu. Elsa di atas 255 ya biar lebih cepat. Oke, aku tulis kayak gini, semoga teman-teman ngerti. Kemudian ini Medco. Ya, Medco kemarin ada right issue yang gede banget ya. Dia punya rencana juga untuk meng-IPO-kan subsidiaries dia, yaitu AMNT ya. Ya, dan kemudian MPI-nya juga akan delay gitu. Akan ya. Kemudian karena pandemi. Kemudian kita lihat untuk Medco ini, kita lihat secara technically, tadi aku ada bahas juga di SOTV. Medco ini kemarin kan dia turun gara-gara right issue. Sebenarnya karena harga teoritis dia ya. Right issue-nya di bawah banget, harganya kan di 250 sama setelah disesuaikan tuh harganya sekitaran segini. Nah, tapi teman-teman despite of the right issue itself, ini perhatiin ini. Sekali lagi, aku ngelihat ada tanda akumulasi yang cakep banget, bahkan semakin ke belakang di bulan Agustus dan seterusnya, ini udah mulai bagus banget nih. Ini perhatikan, dia ketika sideways turun, dia turun.
Dan ketika ini dia naik, ini dia kemarin naik. Sebenarnya kemarin waktu di sini tuh Entret mau rekomend beli nggak ya, aku bilang jangan dulu deh, masih sideways, ntar marketnya kehajar IHSG turun, bisa turun lagi gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihat 3-6 bulan ke depan ini bakalan bagus banget gitu, bakalan bagus banget. Tapi kalau jangka pendeknya 1, 2, 3 hari bakalan masih sideways dulu ya. Jadi for me personally, saya kan udah siap dengan market yang udah siap dengan situasi ini, maksudnya sideways kayak gini aku udah siap, dan aku udah tahu ke depan gimana view-nya untuk Medco ini. Dia nggak akan jatuh lebih dalam lagi, chance-nya dia untuk downside itu nggak besar, sedangkan upside-nya lebih gede gitu. Aku udah aku masih punya, bukan udah punya, aku masih punya Medco, dan kemarin ketika di sini aku ada nambah dikit. Kenapa aku nggak ada broadcast? Karena itu tadi, karena masih sideways. Aku kasih tahu resikonya dia masih akan sideways gitu. Medco akan bagus banget ketika dia di atas angka 498 atau 500, dia akan lebih cepat gitu. Jadi di atas 446 kita akan lihat sikon dulu, kalau breakout di sini apakah kita akan rekomendasikan atau enggak, karena balik ke sideways ini lagi. Tapi di atas 500 ini udah bagus banget gitu. Jadi belinya antara di atas 446 atau di atas 500. Ngelihat apa sih sebenarnya? Ngelihat dia breakoutnya dengan volume atau enggak gitu. Medco buy if di atas 446, atau aku tulis aja gini ya, at di atas 500. Nah kalau misalkan masih galau, jika nggak siap dengan sideways, better nunggu di atas 500 gitu. Jadi ini antisipasi yang bagus banget. Kalau misalkan ada yang bilang aku mau nyicil beli di sekarang, boleh nggak? Kan kalau beli di sekarang nanti aku di harga 500 udah cuan banyak nih. Nggak apa-apa, kayak saya ya, saya punya di harga aku lupa tepatnya di harga berapa karena aku ada ngambil beberapa kali. Aku siap dengan sideways dan aku nggak mikirin itu gitu. Jadi aku ada saham-saham yang memang lagi di stage 1 gitu untuk 3-6 bulan ke depan. Oke, sebelum aku bahas yang lainnya, Cici mungkin ada tambahan untuk oil and gas. Tadi aku mau nanya, yang Medco itu sekarang kamu bilang masih di stage 1 ya, Len? Itu kelihatannya bisa potensi ada kelihatan kayak akum atau apa yang bisa bikin dia naik ke stage berikut gak sih? Banget. Kelihatan ya? Kelihatan banget. Ini sebenarnya kemarin tuh dia udah di stage 2 harusnya ya. Ini udah stage 2. Dia tuh sebenarnya turun gara-gara right issue. Kalau misalkan nggak ada right issue, aku yakin banget dia masih di sini dan bahkan udah breakout lagi nih. Nah, kelihatan banget di sini nih. Ini sebenarnya dia naik kan ya dengan volume yang super tinggi banget. Pas dia turun, dibuangnya tuh dikit loh. Dia dibuangnya dikit. Memang sih kalau ada yang nanya volume itu bisa di-create nggak sih oleh katakan oleh big money, institusi, bazar, or whoever. Banget, mereka mau gambar juga bisa, kalau punya duit gede mah mau ngapain bisa, gambar juga bisa. Cuman aku nggak peduli kalau ada orang yang bisa institusi, katakan mereka ngegambar chart atau ngebikin volume, aku akan tetap follow mereka yang ngegambar atau ngebikin volumenya tuh rapi. Jadi main cantik, silakan, apa sih masalah kalau kamu mau mainin harga saham atau gimana. Saya sebagai retail kan bisanya mengikuti dan meminimalisir resiko ya. Ini ngomongnya di forum ini aja ya, kalau di agak gak enak saya gak kefilter karena penonton audiensnya gitu. Tapi maksud saya kita sebagai retail tuh nggak ngerti ya saham mana yang digoreng, mana yang memang bergerak karena institusi mau beli, ya kan. Dan yang bisa kita lakukan adalah ngelihat volume dia ngegambarnya bagus nggak, dia create volume, dia create harganya tuh rapi nggak. Kalau dia create volumenya kayak saham yang baru, ini aku kasih contoh satu yang dia baru listing. Wah ini kan cakep banget kan, kayaknya cakep banget. Apa ya realistis saham naik terus kayak gini dan volumenya turun? Nah ini nggak cakep, ini dia ngegambarnya nggak cakep, aku nggak suka. Aku akan lebih suka kalau dia ngegambarnya ini naik, kasihlah sideways dikit, pas sideways volume turun. Nah itu lebih masuk akal. Artinya apa? Dia napasnya panjang, dia mau ngegambar ini untuk rentang waktu 3-6 bulan atau berapa bulan saya nggak ngerti. Jadi dia bukan yang tipe main cepat kemudian banting cepat gitu. Nah saya nggak suka saham yang kayak gini. Ini resikonya tinggi. Anyway kalau mau spekulasi beli ini ya modal kecil terserah, tapi jangan sampai modal kecil masuk ke sini kemudian dia
jual, modalnya gede pula gitu. Itu Iya. sih. Jadi yang main cantik tuh aku kasih contoh dari yang historical ya. Oh iya, aku bukan bilang saham ini digoreng. Bukan. Iya, bukan. Kita nggak. Aku kena ownernya karena nggak enak. Tapi maksud aku gini loh, ini pola harga dan volumenya tuh cakep. Aku kasih lihat ini. Nah ini aku nggak peduli dia mau dimainin, mau digambar atau mau enggak. Ini cakep. Ini breakout, kemudian sideways turun, dia lagi. Nah ini cakep. Artinya kita bisa nge-hold lumayan lama dan profitnya bisa sampai cepet hun gitu, bisa dapat sampai 100% gitu. Nah itu yang cakep mainnya. Dan kayak gini ketika dia keluar, kita juga nggak buru kayak telat keluar, enggak. Ini ketika dia keluar kelihatan kan, jatuh, volumenya tinggi kan. Kalau misalkan Anda lagi kerja, ini masih keluar di sini dan ini masuk di sini nih juga masuk di sini. Sorry agak putus-putus ya. Ini masuk di bawah, masuknya di bawah sini tetap masih punya spread yang jauh, jarak dari level beli dan jual yang jauh. Nah itu sih cara trading saya agak ngeholdnya lama ya. Mungkin kalau cerita trading ini beda lagi. Cerita kayaknya cepat, ini trading di sini mungkin profit taking di sini, nanti masuk lagi gitu. Ya anyway itu ya sedikit tentang untuk trend following atau super trader gitu. Ada lagi sih mungkin yang mau enggak sih, lanjut aja, itu bagus sih buat input kita ya. Maksudnya buat yang baru-baru kan mereka kan cuma lihat dari harga tok, jadi mereka nggak memperhitungkan volume. Oh harganya naik, volumenya makin ciut, berarti ya kita mesti agak kurangin resiko di saham itu ya. Ya Soho tuh rame banget kemarin yang nanya. Tapi masih bagus lah daripada dia langsung jatuhin. Kita masih bisa ngeliat divergensi harga dan volume tuh masih bisa caw dulu istilahnya. Iya. Kalau langsung kebetulan tadi di IG Live ada yang nanya juga, Soho. Ini kebetulan kamu ada. Kamu live kok, Ci? Banyak yang nggak bisa masuk. Filter tadi. Cicing live ya? Iya. Oke. GIA. Sekarang aku mau ngomong GIA. Aduh, ini perusahaan kasihan banget. Udah jangan ditanya fundamentalnya. Jangan ditanya fundamental. GIA ini nggak ada bagus-bagusnya saat ini. Cuma teman-teman percaya nggak? Ada yang akumulasi loh. Saya ngasih dia. Loh, tapi kan ini tinggi waktu merah. Kita lihat aja 16 Juli. Kita mundur 16 Juli ya. Oke, kita mundur 16 Juli. Kita lihat intraday chart-nya. Siapa bilang dia dibuang? Ini ketika turun nggak ada volume. Iya. Iya kan? Ini 5 menit udah nggak bisa kejauhan. Ini volume tinggi itu pas naik, kemudian sorenya turun. Tapi pas turun nggak dibuang loh. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ya, kalau nggak percaya ada yang akumulasi dia gitu. Saya juga nggak tahu ada investor alasannya apa akumulasi ini. Kadang memang ada investornya trik gitu. Tunggu ya, aku cari. Kita beli buat simpen kayaknya. Begitu pandemi ini kelar, harga sama kan adjusted. Ada beberapa investor yang suka turn around gitu. Jadi ya mereka memanfaatkan momen-momen kayak ada satu strategi investing namanya strategi investing Cyberbat. Cyberbat ini memanfaatkan kayak puntung rokok tuh udah dibuang, orang nggak mau lagi, perusahaan ini fundamentalnya jelek tapi valuasinya murah, pokoknya valuasi top. Nah itu kalau saya nggak salah, correct me if I wrong, Locking Hall termasuk salah satu yang suka perusahaan yang fundamentalnya ini valuasinya sangat murah sekali, tapi kadang-kadang fundamentalnya juga nggak gitu bagus gitu. Yang penting valuasinya murah. Ada orang yang suka kayak gitu. Dan asal mereka punya duit, ya beli bisa akumulasi, bisa naikin ini. Perhatikan. Ini di sini merah volumenya. Kita lihat apakah benar-benar dia nih. Ini justru dia ngebeli loh. Ini dia turun. Belum prosesnya kecil. Aku juga sempat dengar katanya Garuda ini akan ada yang collect atau ada yang maintain, makanya sempat aku ada share berita kan yang dia dapat insentif dari government, tapi habis itu memang ya gimana, marketnya juga turun, terus supporting newsnya juga belum ada yang positif, akhirnya diturun lagi. Cuman kelihatannya yang beli di hari itu nggak ada yang jualan ya, mereka masih hold ya, nunggu momentum bagus kayaknya bisa nanti. Bukan retail, kalau retail kan fokusnya short term ya.
Kalau Iya, istilah pasti. aku sabar loh, sabar gitu, sabar banget. Saya sih salut sih. Sebenarnya semakin lama saya semakin ke belakang tuh ngelihat strategi institusi itu bagus gitu. Jadi kenapa saya Medco kayak Medco Rals aku belum bahas ya, Medco, APLN, ASRI, kemudian SSIA, SMRA kayak gitu-gitu tadi. Kenapa aku kasih tahu ke teman-teman belum jalan karena Isti udah masuk gitu, udah akumulasi gitu. Oke. Garuda ya ini lagi nih, kalau ini jelas ya hijau ya, dia naik ya, kelihatan. Oke. Aku akan cepetin untuk ini. Tadi aku mundurin ya, replay mode ya. Terus ya ini jelas-jelas hijau sih. Ya intinya ini Garuda ini masih akumulasi. Belinya di angka berapa? Belinya di atas 272 atau di atas 298. GIAA buy di atas, sorry ya ini PPT aku kemarin udah rapiin, kayaknya nggak kesimpan di Google Drive aku gitu, jadi ini yang kesimpan masih versi lama. Jadi tim aku ada bantuin untuk bikin presentation, aku udah simpen yang versi lama deh. Jadi GIAA ini cuma kayak masih dikit-dikit nih, Kayak masuk coaching list kita deh, begitu ada gerakan langsung sih. Jadi Cici kan info kenceng ya, nanti kalau ada apa aku juga pasti dengerin Cici gitu. iya. Ini yang terdampak pandemi. Terus ini penjualannya tuh terus rakyat dapat stimulus BLT banyak ya, mbak aku juga dapat stimulus berkali-kali minta pulang buat ambil BLT tuh. Terus balik ke sini lagi ya aku deg-degan juga dia bawa covid enggak, iya aman. Nah ini tekniknya dia masih ini set base, simbol aja buy if BO 700 kalau mau aman. Banyak banget yang nanyain kalau punya ini masih di hold gimana. Aku kasih tahu ya, ini termasuk satu yang dia akumulasinya tuh paling cakep banget. Ini akumulasinya dia paling cakep banget. Ini teman insti aku banyak yang suka, terutama yang suka value investing itu, dan mereka bilang si Rals ini dia punya cash flow bagus. Suka banget. Benar nggak Ci? Nah ini ini kalau memang Rals ini memang secara fundamental termasuk yang cukup lumayan solid ya. Cuman kayak pandemi kayak gini yang dimana kita tiba-tiba masuk PSBB jilid 2, risknya cuma satu. Kalau misalnya ternyata angka COVID-nya masih belum membaik, kita cuma khawatir istilah kita lagi pegang ini, tiba-tiba oke, sekarang jadi total lockdown, sebuah toko-toko cuma resiko di sana aja. Kalau misalnya ini udah direlaksasi sih aku lebih pede istilahnya masuk PSBB kayak kemarin yang udah direlaksasi ya, yang itu lebih nyaman. Kalau sekarang kan PSBB tapi toko boleh buka, nanti dilihat kalau misalnya perkembangannya nggak bagus, nggak menutup kemungkinan kita total lockdown. Itu agak resiko buat yang kayak trader ya, buat yang trading jangka pendek itu beresiko, tapi buat yang investor ya it's an opportunity. Begitu dia bang ada sekarang beli dulu, nanti kalau misalnya ternyata ada berita akan direview PSBB-nya diperketat lagi, toko-toko tutup, ini jatuh, itu kesempatan ngumpulin lagi sih buat yang jangka panjang, karena itu murah banget. Cici itu jadi view-nya memang agak beda kalau buat yang long term sama yang traders buat days gitu. Jadi kalau aku sendiri untuk Rals ini aku nggak mau yang sampai ngehold 5 tahunan kayak gitu. Kalau yang aku hold 5 tahun itu sama macam BCA, BRI kayak gitu-gitu ya. Kalau buat Rals ini palingan aku ngeholdnya tuh untuk jangka menengah. Ya aku semi investing kalau untuk Rals. Aku nggak suka bisnis model dia, serius nggak suka. Aku sekarang aku ngelihat Rals ini dia nggak ada inovasi, nggak ada ini untuk, nggak usah ada coronavirus, dia bakalan kena disrupsi dari online bisnis gitu. Jadi sebenarnya sekarang online e-commerce fashion itu juga banyak yang hancur karena coronavirus, tapi aku percaya ke depan juga mereka akan bangun lagi gitu. Kalau ini online aja kena, yang nggak online tuh juga bisa kena gitu. Cuman sekali lagi, despite of the fundamental story yang nggak menarik, aku ngelihat ini sekali lagi aku nggak tahu nih investor mana, institusi mana demen banget sama ini. Jadi ini dia punya akumulasi tuh, saya beli ini tuh cuman alasannya tuh as simple as ini diakumulasi udah selesai gitu aja sih.
biasa dari chat ke deteksi. Seperti yang tadi Alan bilang, volumenya naik, dia harga naik, volume naik, begitu harganya turun, yang keluar sedikit. Ini kelihatannya memang ada yang kumpulin ya. Yang maintain memang, ini ada yang kumpulin gitu. Jadi kalau ada yang nanya, saya masih punya nggak Ras? Masih punya. Jadi dulu sempat di 700 aku beli, terus kan di M-Trade kan kena cut loss tuh, kan dia sempat breakout sih ini. Benar. Kemudian kena cut loss tuh ya, pas IHSG turun-turun itu. Kalau for me personally, aku nge-hold sampai 6 bulan itu kayak setengah investing, tapi bukan investing karena aku view-nya benar-benar technical banget gitu. Aku malah beli lagi gitu. Kalau ini aku ngumpulin buat 6 bulan ke depan, tapi kalau buat teman-teman yang nggak sabar, better belinya di breakout 700 aja deh. Ya pas dan aku lihat nanti kalau pas breakout ini MA-nya juga, MA sekarang kan masih di 750 ya, ini bisa turun-turun nih, fleksibel, jadi dekat di angka 700 gitu. Jadi ya buy if breakout 700 gitu. Kalau buy on weakness buat swing trading kayaknya naiknya juga masih pelan-pelan banget gitu. Kalau aku sih saham-sahamnya itu, terus aku tambahin yang buat short term deh. Tadi kayaknya buat mid term semuanya teman-teman mungkin ya aku maunya yang cepat deh gitu apa, yang cepat ya. Pertanyaan accept nih Lan, kelihatannya banyak yang tiba-tiba punya accept banyak gitu, banyak yang ini dari tadi aku udah dapat pertanyaan accept nih udah lebih dari 2-3 orang nih. View-nya gimana itu? ACST? Tunggu ya, aku membuka saham yang salah. Kodenya mirip tapi di US ya itu. Aku sih enggak ya. Gimana? Kalau aku sih enggak ya. Kan kita kadang punya view agak beda ya, Ci. Aku agak time frame. Aku juga enggak terlalu suka. Terus terang hari itu aku udah beli 266, terus naik tuh kenceng. Reject kalau nggak salah deh, reject hari itu, tapi aku nggak sell. Aku pikir wah ini strong banget demand-nya, masa kita jual pasti reject, harga lagi bagus, demand volume besar. Besoknya tiba-tiba kan terakhir trading right, aku pikir oh sesi 2, sesi 1 orang masih bisa tebus right kan, mungkin nggak akan di kemana-mana dulu. Sesi 2 harusnya naik, sesi 2 ternyata malah dibuangin turun kan, sampai udah mau hampir 266, aku lihat wah ini nggak benar, udah aku buang 268, aku nggak berani sentuh. Cuman emang ada beberapa klien yang costnya di atas itu aku nggak bisa buang karena aku pikir costnya dia rugi, aku buang di 266, aku masih hold. Ternyata habis itu turun terus, reject terus, nah, sampai hari ini. Jadi aku juga bingung nih, tadi juga banyak yang nanya, klien aku juga ada yang nanya, ini gimana kalau dari chat tuh kelihatan gimana sih mau sideways atau. Oke, aku paham. Kalau ini problemnya adalah dia ini termasuk saham yang aku nggak suka likuiditasnya. Tahu-tahu tiba-tiba naik tuh kayak ini salah satunya juga. Ini technically very beautiful loh kalau cuma lihat aja. Tapi ini tiba-tiba naik. JSK masih lebih bagus. Kalau ACS ya ini tadi yang aku bilang, resiko likuiditas tahu-tahu bisa ditarik gitu, bidnya dia tahu tarik gitu. Nah, kedepannya gimana sih? Aku ngelihat sih dia masih bakalan bisa digerakin ya. Bakalan bisa digerakin. Jadi kalau ada pantulan-pantulan itu manfaatin buat keluar aja. Dan aku sih nggak tertarik untuk buy ini sih, gitu. Jadi ya manfaatin buat keluar aja sih ini kalau ada pantulan. Ya secara news juga istilahnya kemarin ada good news pun harganya naik terbatas gitu. Harusnya kalau memang itu bisa, biasa kan kalau saham kan terakhir nih kalau ada good news itu naiknya rally-nya lumayan. Ini rally-nya cuman, atau hari itu nggak naik deh, malah turun deh. Mungkin ya tebus rate-nya masih banyak kali karena ini kebetulan lama sama barunya kan perbandingannya sangat banyak yang barunya. Ya, jadi kalau saham-saham yang habis tidur gini, dia tahu-tahu naik, kayak BRMS tadi juga, Ci, itu aku memperlakukannya sama kayak saham yang baru IPO lah, gitu. Aku lihat dulu pattern dia, volume dan harganya oke enggak. Kayak ini menarik loh. Ini ada my friend, institusi, dan dia punya profile, tau nggak, Ci? Profilnya tuh sangat konservatif banget. Di situ gitu. Dia beli ini, aku sampai bingung, lu ngapain beli ini? Ini Tiger Blood valuation murah banget, tapi fundamentalnya lu jangan nanya, jelek loh. Lah ngapain lu beli? Spekulatif, ini karena valuasinya murah banget gitu. Jadi aku beli juga nggak banyak-banyak, malah aku bingung.
Nah kamu institusi gimana caranya masuk di sini? Dia maksudnya benar-benar pasti murah kan, ya, kita nyicil-nyicil. Nah kayak gitulah cara dia beli ya. Aku nggak ngerti apakah ini naik gara-gara dia beli, aku juga nggak ngerti. Ini naik karena ada berita sih, dia divestasi sahamnya itu. Betul. Jadi ya naik karena ada berita, terus kan harga saham volume naik karena ada action demand ya. Ada. Tahu ini institusi mana yang ngambil gitu. Cuman dari sini aku ngelihat ini trennya bagus, mulai bagus. Cuman aku akan menunggu, biarin dulu lah. Dia set dulu. Kalau dia volumenya ada terus, baru boleh nih. Next aku akan mau. Tapi kalau dia masih kayak gini, dari nggak ada jadi tinggi, jadi nggak ada lagi, wah aku nggak suka. Tapi kalau misalkan dia bisa ngejaga di level yang lumayan stabil, nah itu aku mulai akan oke, boleh nih beli. Jadi be very careful with volume and liquidity. Itu sih. Daripada beli MMLP, mendingan beli ASRI yang belum naik. Oke, aku ini ya kasih beberapa saham yang in the short term ada potensial ya, karena tadi kayak mid term terus, nanti teman-teman pada mikirnya, waduh kok mid term terus, aku mau yang short term dong. Short term sih aku masih belum lari kemana-mana dari ini sih, best 160 sampai 170 ini short term correction aja, terus kemudian SIDO, dan ini kita udah beli, kita udah punya M-Trade, ini masih ada level 750 sampai 770, ini M-Trade kemarin ada ingetin juga untuk beli lagi, karena dia pas retrace banget. Jadi kalau pas kita rekomen beli, kadang-kadang harga tuh langsung naik kenceng banget. Kalau naik kenceng banget, jangan dikejar ngelewatin dari level beli yang kita udah kasih. Kalau pas ada retracement, kita akan kasih tahu lagi, ya. Bisa kita akan kasih tahu lagi. Terus yang buat jangka pendek sih, yang menarik ada hoki. Dia nggak atraktif best, nggak akan sekencang itu, tapi dia kayaknya mulai digerakin gitu, mulai dimainin. Jadi ya technically beautiful. Di support juga di 755 sampai 765. By the way, disclaimer ya, teman-teman ya. Iya. Ini perintah untuk beli dan jual. Iya, benar. Disclaimer-nya tadi biasa aku bacain di depan karena tadi nyari-nyari lupa, jadi nanti terakhir kita disclaimer. Iya, IMAS nih short term juga dia masih bisa gerak banget nih. IMAS ini di 700 sampai 750. Terus kemudian yang aku masuk watchlist untuk jangka pendek juga Raja, Rukun Raharja. Be very careful di sini volumenya agak ngaco dia, naik tinggi hilang. Yang ini aku agak suka di volumenya. I think itu aja jangka pendek. Terus untuk saham-saham perbankan second liner yang dulu sempat naik, ini kayaknya bisa main lagi. BRIS dan BBKP, ini aku masih pantengin banget gitu. Itu sih. BRIS biasanya pasangannya sama agro. BRIS jalan, agronya siap. Betul. Setuju. Nah ini jadi BRIS sama agro, ini agro malah udah kelihatan tanda sebenarnya. Iya. Ya, ini kemarin kita udah mikir buy on weakness, swing trading, kayak jangan dulu deh. Karena ya, dia masih kayak gini, kita agak-agak ngebatasin swing trading daripada ntar kebanyakan cut loss, nggak enak barang member. Gitu. Iya sih. Kita masih lebih agak-agak konservatif untuk September Oktober ini. Gitu. Jadi yang aku suka tadi kayak BEST, kemudian SIDO, short term ya, hoki, IMAS, itu aja sih. Kalau ASRI, APLN itu untuk midterm. ASRI kemarin kita ada nge-swing juga loh. Iya. Jadi kita lihat sikon lah, naik turun jangka pendek, kalau yang swing akan keluar kita. Kalau enggak, ya, tapi ini kan properti kemungkinan akan ada berita-berita nih. Lagi dimintain sama Ray untuk turunkan pajak properti. Nah, kalau sampai pajak itu benar turun, wah itu bisa rame lagi nih saham sektor properti nih, karena itu stimulus. Istilahnya di mana sekarang lagi lemah, terus dikasih stimulus berupa pajaknya diringanin, bisa istilah bisa kerek penjualan juga sih. Sama yang ini nih, yang kemarin kan ada expo tuh dari BCA, penjualan di expo itu lumayan bagus loh, dan bunganya itu juga sangat kompetitif, 5,88 untuk 3 tahun flat KPR, dan yang satu lagi 7,88 ya. Yang 588 untuk 3 tahun, 788 untuk 5 tahun itu bagus banget ininya. Penawaran dari virtual expo-nya BCA untuk sektor properti, kayaknya sih memang kita udah boleh
siap-siap untuk start kumpulin deh. Iya. Jadi kalau ini ya Ci ya, mungkin tergantung profil resiko tiap orang ya. Kalau model Cici, model saya sih Cici dan saya kayaknya udah biasa kayak naik turunnya market itu nggak terlalu gimana gitu. Jadi kayak aku nyimpen asri, aku nyimpen RAS gitu juga nggak sampai khawatir gimana. Kita ngerti. Kalau teman-teman yang masih pemula tuh kadang naik turun dikit bingung gitu takut. Iya, benar sih. Oke, Ci kalau ada yang mau ditambahin lagi nggak? Nah, silakan lagi. Aku masuk ke MM ya. Di atas segalanya, Ci ya, di atas segalanya lagi. Sebelum Anda memutuskan untuk beli saham apa, mau ikut gaya Cirita yang trading cepet, BRMS atau apapun, ada yang trading Soho, ada yang trading apapun, atau mau ikut gaya saya yang agak slow melo-melo, Ci. Yang sebenarnya nggak slow juga ya. Beberapa waktu lalu aku ada nge-swing cepat juga untuk BPKP semalam, terus kemudian kayak banyak yang kita swing tradingin. Tapi akhir-akhir ini kita mulai arahnya ke super trader. Mau apapun gaya trading Anda, gaya investasi Anda, nomor satu tuh di depan nggak boleh lupa banget dengan yang namanya money management. Presentation ini yang udah aku kasih beberapa kali, tapi aku nggak yakin semua orang mau praktekin ini, karena ini bikin malas banget, lebih interesting tanya saham apa gitu. Coba Anda punya duit berapa, dibagi berapa investasi, berapa trading. Angka ini tidak baku, sekali lagi tidak baku. Kelihatan nggak Ci angkanya? Iya, kelihatan bagus. Ini nggak baku. Teman-teman bisa edit mau 50%, mau berapa terserah. Yang penting Anda siap dengan risikonya. Kenapa saya kasih 80-20? Karena aku ngelihat rata-rata yang nanya di IG Live, yang masuk ke IM Trade aku, mereka benar-benar orang-orang baru. Yang masuk di market ini karena WFH, karena gabut gitu. Benar, banyak. Dan benar-benar zero, pengetahuan saham itu benar-benar nol. Ya, dan tahun 2020 ini kan tahun investing, jadi aku lebih arahkan ke sini gitu. Nah, ini 80% dari 100 juta, 80 juta. Anda mau bagi jadi berapa saham? Kalau misalkan modal terbatas, satu saham aja ini. Kalau misalkan masih cukup modalnya, dua ini. Jadi nggak usah semuanya dibeli, nggak apa-apa. Katakan ini contoh si A, dia beli 4 saham. 80 juta bagi 4, 20 juta. Ini dibagi 4 bulan. Jadi jangan sampai saham nanti turun, Anda udah nggak punya uang atau kehabisan uang. Nah, 20% trading. Kalau misalkan ada yang nanya, trading saham rugi-rugi di cut loss pindahin ke sini, boleh nggak menata portfolio ulang dari awal? Oh, boleh banget, why not gitu. Tapi kalau Anda siap dengan yang namanya pembatasan risiko, kalau trading itu kan ada cut loss ya. Trading itu ada cut loss. Kalau Anda siap cut loss, nggak masalah. Kalau nggak siap cut loss, gimana caranya? Saya kasih tahu caranya. Misal modal Anda 100 juta, 20% trading, jadi 20 juta untuk trading. Contoh pertama, dibagi 10 saham, masing-masing 10 juta. Jadi beli sahamnya satu saham 10% dari modal, ya kan? Contoh kedua, ini 5% dari modal. Tentuin, dari 20 juta, siap rugi berapa? Udahlah, aku siap uang sekolah 2 juta. Terserah Anda nih, mau uang sekolah berapa juta. Oke, 2 juta siap ya, uang sekolah. Kalau sampai cut loss, kena 2 juta, berarti berhenti dulu, evaluasi diri dulu. Oke, contoh. 1 kali trading saham A, rugi 10%. 200.000 dong ruginya. 1% dari 20 juta. Kalau pakai MM yang ini. Tapi kalau pakai MM yang ini, belinya tiap saham 1 juta, rugi 10%, 1 kali rugi itu peceng. Jadi ini kalau dihitung-hitung itu setengah persen dari 20 juta. Berarti kalau Anda maksimal kerugian 2 juta, Anda punya napas di sini. Ruginya berapa kali? 10 kali. Boleh cut loss 20 kali dengan loss 10%. Pertanyaanku, apakah Anda sekali cut loss selalu 10%? Enggak, belum tentu. Yang trend kadang-kadang meskipun baru turun 1%, kalau chartnya udah nggak bagus, dia jatuh, misalkan udah sempat naik nih ya, terus ternyata dia jatuh, boom. Karena udah naik, terus jatuh lagi, berarti pas kena stop loss itu mungkin pas BEP atau minus dikit gitu ya, tapi volumenya tinggi. Nah, itu kita udah jual. Jadi nggak harus sampai 10% gitu. Nah, ini napasnya kalau yang ini 10 kali, ini 20 kali. Misalkan Anda mau set maksimal uang sekolah 4 juta. Nah, ini semakin
semakin banyak lagi. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu nangis-nangis karena aku rugi saham ini, aku rugi saham itu, terus nanti ini aku percaya banget sih Cici ini mentalnya kuat banget ya. Udah berapa puluh tahun itu udah pasti ada yang waduh kok kamu ini saham ini ACST misalnya tadi. Itu pasti ada yang lain kayak gitu. Sebenarnya kita nggak perlu sampai yang stres gimana, karena saya juga berawal dari pengalamanku sendiri. Dulu aku juga stres teman-teman, aku salahin brokerku juga tahun 2008 waktu itu. Kok dia suruh aku beli ini, suruh aku beli itu. Tapi akhirnya aku belajar banyak tuh, kita mesti belajar ini. Jadi kalau kita udah set dari awal, siap rugi berapa persen, itu aman buat kita. Caranya kayak gini tadi. Banyak trader, banyak investor yang nggak mau kayak gini. Kenapa? Avoiding, menghindari kenyataan bahwa trading itu bisa rugi. Siapnya hanya aman aja. Bahkan kalau di awal saya bilang, kamu masuk ke pasar saham, kamu harus siap rugi. Waduh, marah. Itu saya dimarahin beneran. Saya dimarahin sama alumni saya atau dulu member saya. Oh member, karena aku bilang, kamu masuk di pasar saham, kamu harus siap rugi. Dia tulis tuh, diketik, ditanya saham banyak gitu. Kalau saya siap rugi ngapain saya masuk ke saham? Saya masuk ke saham karena mau untung, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kalau kamu mau untung harus siap memanage resiko. Ini aja sih, ini rumusnya yang udah paling baku banget. Teman-teman yang kebanyakan beli saham sesuatu mulai di manage, dan setiap beli saham untuk trading itu nominalnya harus sama. Kalau nominalnya beda-beda, ini aku kasih contoh ya, nominal per saham ya. Kalau nominalnya beda-beda, itu nanti Anda ngukur cuan loss-nya juga bakalan susah. Nah, rumus ini berlaku jika Anda beli tiap saham tuh nominalnya selalu sama, 2 juta terus atau 1 juta terus, atau kalau Anda duit gede mau 20 juta terus, mau 100 juta terus, terserah. Nah, ini per saham mau berapa duit sih? Ini modal Anda di angka berapa? Aku nggak tahu. Kalau aku perhatikan, member aku banyak yang di angka ini. Nah, ini paling banyak. Ini paling banyak gitu. Kenapa aku kasihnya 10? Range-nya 10 ya. Kenapa range-nya? Sebenarnya kalau di sini ini udah harus mix dengan investing sih ya. Kenapa aku kasih angka 10? Karena kalau terlalu kecil Anda tidak bisa belajar dari saham-saham yang lain. Sedangkan kalau masih pemula itu harus banyak belajar. Semakin banyak saham yang Anda pelajari, Anda akan makin ngerti, oh ini pattern-nya gini toh. Rasanya kalau cut loss tuh gini, kalau cuan itu profit taking rasanya kayak gini. Jadi jangan terlalu sedikit sampel. Istilahnya kita masih belajar, kita masih perlu banyak sampel untuk trial, untuk belajar, untuk testing gitu. Itu aja sih. Terus ini ada ditraktir Cici Rita ya. Iya, ini buat yang teman-teman yang masih bingung, nggak tahu stock pick-nya, misalnya nggak sempat baca, kan kalau kita kan trading lewat WA, mereka sibuk kerja, nggak tahu beli apa, kalau baca chat udah numpuk-numpuk, bingung, tinggal lihat M-Trade. Jadi M-Trade itu begitu lihat aplikasi udah kelihatan beli apa, jual apa, stop loss-nya di berapa, itu semua ada guidance-nya, dan biasanya juga ada chat-nya juga ya, Lennya disiapin kan, kalau ada yang nanya, ya jadi ITC ya, masuk ke sini, nanti pencet tombol WhatsApp, kalau mau daftar, pakai kode promo ITC, ini bisa dapat tambahan 1 bulan gratis untuk pembelian 12 bulan. Ini paling lambat besok jam 12 malam. Ya, jadi pakai kode promo ini, teman-teman. Pakai kode promo ITC gitu. Itu sih. Itu aja dari aku, Ci. Mungkin ada tambahan atau enggak, nih kayaknya karena kita seru banget nih, banyak banget tadi. Paling aku baca beberapa pertanyaan aja ya, Lan, soalnya tadi kayak hampir kita udah bahas beberapa saham yang lagi top-top saat ini, yang lagi rame ya. Ini ada yang nanya sektor telekomunikasi, Excel, ISA, sama Telkom. Kira-kira Ellen masih tertarik gak di sektor ini? Apa belum dulu atau gimana? Tunggu, aku masih share screen gak ya? Masih. Tunggu ya. ISA sih dia sideways dan malah turun dari MA 100, MA 200 ya. Ini slow banget sih. Aku nggak terlalu tertarik ya kalau untuk ISA secara technically. Fundamentally aku lebih tertarik untuk Telkom. Ya, aku lebih tertarik untuk ini nih. Benar. Ya, masih leadernya sih. Benar. Leadernya kan
Telkom. Sekarang kalau Telkomnya aja masih kayak gini, gimana kita mau beli yang lainnya? Ya, untuk Telkom ini dia tertekan karena dia mesti banyak kasih CSR ya. Kemarin aku sempat ini ngobrol bareng juga dengan Cicu Ai kan itu dia udah mention juga dia tertekan karena banyak kasih CSR sehingga spendingnya banyak di situ. Labanya dia jadi tergerus di situ. Padahal sebenarnya ini termasuk sektor yang diuntungkan dari pandemi COVID-19. Jadi nggak bagusnya karena ada ikut campur dari ini pemerintah, tapi bagusnya juga ada ikut campur dari pemerintah. Artinya apa? Kadang-kadang perusahaan BUMN tuh kalau udah hancur harganya disuruh baik gitu. Nah ini aku juga keinget cerita juga dulu sempat bahas tentang TOWR dan juga tentang TBIG. TOWR kita sempat quit keluar di sini karena dia jatuh dengan volume transaksi tinggi gitu. Ya, karena ada asing. Iya, mulai diakumulasi lagi nih. Terus banyak banget juga selain Cici ya, ini aku kemarin ada ngobrol bersama teman Insti tuh mereka melihat banget dua ini buat masuk ke portfolio mereka gitu buat investing. Personally aku sendiri kalau investing aku suka di saham-saham blue chip ya. Tapi kalau mau melengkapi silakan. Kalau ditanya sih aku nggak gitu mantap sih, cuman alasannya masuk akal, bisnis modelnya sangat dibutuhkan sekali. Ya karena sektor ini kemarin ada salah satu asing yang kebetulan downgrade kita ya menjadi netral. Dan sektor yang mereka masih suka dan mereka masih rekomendasi baik adalah sektor Telkom tadi, tower dan Telkom sama kesukaannya Ellen nih, ICBP. ICBP mereka suka karena dianggap diuntungkan dengan PSBB jilid 2 ini, orang akan mulai stock up lagi. Jadi ya mungkin teman-teman Insti terinspire atau memang mempunyai pemahaman yang sama, makanya mereka suka dengan tebik atau tower itu ya, karena termasuk dianggapnya sebagai sektor defensif. Sama mau masuk, kita mau kemungkinan September ini akan ada omnibus law itu kan, itu juga akan bagus kan buat sektor ini karena asing boleh menjadi majority, di mana daftar negatif investasi kan dicabut. Jadi itu bisa jadi katalis juga sih. Kita mereka melihatnya lebih kepanjang, lebih jangkanya lebih panjang buat Insti. Ya, ini mah kan misal semua orang ini, anak aku kemarin nangis-nangis tau gak sih? Nggak nangis, dia demo. Dia sampai robek-robek kertas gitu. Kita Indomie aku nggak kasih. Nah itu. Sekarang semua takut kayak awal-awal pandemi kan seperti kita juga, kita apa aja deh takutnya bener-bener nggak bisa keluar sama sekali kan ya, karena itu sih. Oke, terus kita lihat lagi ya pertanyaan berikutnya karena banyak yang udah dibahas, kita filter aja deh. PTBA gimana buat investing? Ya buat investasi bagus, dividen juga bagus, tapi dividen masih lama tahun depan, nantilah kayaknya, nanti kalau sektor kolel jalan baru kita mulai masuk lagi ya Len ke PTBA ya. PTBA gimana ya, kurang nyamannya dia signal ya Ci ya, jadi definisi aku kan 5 tahun lebih, mungkin kalau PTBA jangka menengah kali ya, jangka menengah dia tipe yang kayak Putri Keraton. Kalau aku bilang aku sempat kemarin beli, aku beli itu justru pas dia disupport banget di ketika dia habis jatuh habis dividen tuh loh Ci. Nah aku sempat treat dia samakan dengan ICBP, ternyata beda sekali lagi. Ini kekuatan dari institusi sih, institusi ngelihat PTBA ini nggak semua ngelihat secara gimana ya tertarik banget gitu, tapi kalau ICBP udah kayak ya udah gitu bagus. Jadi aku tanya ke sana kemarin untuk institusi, mereka pandangannya ada yang suka ada yang nggak suka, ada yang wah kok masih berat kayak gitu. Jadi ya nggak naik-naik, akhirnya aku keluar juga gitu, keluar tukar waktu itu tukar ICBP juga sih. Udah hafal kesukaan Nelen, ICBP, BCA, BRI. Tapi itu buat investing ya, kalau buat trading sih ganti-ganti lah. Ya benar, tergantung profil resiko kita juga. Aku juga kalau klien yang kayak udah agak mature gitu dan mereka nggak bisa ngikut buat kita trading, karena trading kan cepet kan. Kalau kita tanya, Pak mau beli nggak? Kadang karena klien itu antara sibuk atau memang pengaruh usia, dia beli nggak? Nanya lagi harganya udah naik kan. Gimana menurut kamu Pak kalau saya nggak nawarin? Ya kalau saya nawarin berarti saya rekomen Pak. Oh ya udah deh boleh, harganya udah naik lagi. Udah naik 3 poin, 4 poin. Jadi kalau yang
begitu juga kalau kita stop loss kelihatannya udah nggak benar, kita stop loss kan, Pak ini kita mesti stop loss dulu deh, kita jual dulu deh, nanti kita beli balik di bawah kalau memang masih bagus kan, cuma ini kayaknya ada yang buangan dalam jumlah besar. Oh ya udah kalau gitu jual deh, dia pasangnya di atas. Aku bilang, Pak itu kalau stop loss bukan pasang di atas, kalau stop loss itu buang langsung, nanti kita langsung average di bawah. Jadi kalau termasuk ini profile risknya nggak cocok nih sama saham-saham yang high speed ya kita bilangnya, ya udah kita beli yang value investing yang kayak ala yang ya mau naik sampai kayak gimana masih keburu belinya, mau jual juga masih nyantai, pasang jual di atas ya kadang-kadang pas tutupan kena. Nah, biasanya aku juga suka sesuaiin sama profile risknya masing-masing klien gitu. Ada klien yang demennya main gorengan tapi kita tawarinnya biasanya ya kagak bakalan beli juga, dia juga nggak cocok terlalu lama, senengnya yang cepet aja sekali. Oke. Sama sih, setuju aku juga. Itu seringkali terjadi di M-Trade ya. M-Trade itu ketika kadang kita kasih tahu beli apa, ya kita kasih tahu beli apa, terus ada yang belinya telat gitu, terus ada yang mau jual juga telat. Sebenarnya mungkin karena udah diborong juga ya sama orang-orang yang sempat lihat pertama kali, kan harganya langsung naik gitu. Tapi kelihatan sih mana yang panik, mana yang enggak. Ya benar juga, itu kemudian kita arahkan untuk jangan nge-swing, lebih ke super trade atau lebih ke investing gitu. Memang benar nggak semua orang siap untuk trading jangka pendek gitu. Oke, ini kayaknya kita buat hari ini karena udah banyak banget yang kita bahas, terus kita nggak bisa satu-satu kita jawab ya banyak discuss untuk saham-saham yang hot. Kayaknya untuk hari ini kita akhirin dulu ya seminar hari ini sama Miss Ellen. Ellen ada closing statement buat teman-teman dari aku ya. Ya, jadi di market mesti sabar ya. Kok kayaknya klasik banget ya, tipikal banget, gampang ditebak banget gitu. Di market itu mesti gimana ya, jangan terlalu terburu-buru gitu aja lah, banyakin belajarnya supaya nanti terbiasa dengan ritme. Dan tahun 2020 ini menurut aku tahun yang spesial banget, it's different, benar-benar berbeda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan justru tahun 2020 ini aku senang karena banyak hal baru yang aku dapatkan, banyak hal baru yang aku pelajari, dan aku belajar banyak tuh justru ketika krisis 2008-2020 kayak gini. So, teman-teman semuanya di sini very lucky, ada Cici Rita yang baik hati banget, educate terus, dan I will support you too. Gitu. Ya, ada Ellen juga yang setiap Sabtu pagi selalu setia ngasih kita SODV buat teman-teman semua. Oke, gitu aja ya teman-teman semua. Makasih buat hari ininya. Makasih Ellen guidance-nya semua. Semoga sukses terus. Teman-teman kalau mau langganan M-Trade bisa kontak aku atau bisa mungkin nanti kita ada sebarin PDF di sana, ada kontak personnya juga. Tapi kalau mau nanya-nanya boleh juga kan. Kode ITC ya, nanti aku kasih PDF-nya. Oke. Tapi yang Oke, udah gitu aja. Thank you, Ci. Thank you ya. Thank you semua. Bye.